Halo, nama saya Frisika Melia Ramadhani dengan NIM 002. Yang pertama, yakni pentingnya kreativitas dalam merancang pesan iklan. Pesan menjadi bagian terpenting dalam periklanan. Keberhasilan suatu iklan ditentukan oleh kualitas pesan yang dikirimkan oleh komunikator atau perusahaan ke komunikan atau konsumen. Pesan adalah 1000 gambar tentang komunikasi periklanan. Pesan iklan harus mengandung informasi yang spesifik, dan pesan iklan harus menarik perhatian dan mudah diingat. Dan pesan dirancang untuk dapat menarik perhatian audiens dan melekatnya di benak audiens. Pesan iklan yang baik adalah pesan yang berkaitan dengan asosiasi indera visual, konteks emosional, dan asosiasi yang intens. Strategi merancang pesan yang sukses membutuhkan pengembangan strategi kreatif dan eksekusi strategi kreatif. Menciptakan ide yang orisinil tidaklah mudah. Karena itu, perlu adanya beberapa teknik menciptakan ide, yaitu penyesuaian, pembesaran, pengecilan, pembalikan, penggantian, perubahan, pengaturan kembali, dan perpaduan. Bagi banyak mahasiswa serta banyak praktisi periklanan dan pemasaran, aspek periklanan yang paling menarik adalah sisi kreatifnya. Sebuah iklan yang bagus adalah sebuah kesenangan untuk dilihat dan seringkali merupakan sebuah epik untuk dibuat karena biaya produksi sebuah iklan TV dapat melebihi 1 juta rupiah. Banyak perusahaan melihat ini sebagai uang yang dihabiskan dengan baik. Mereka menyadari bahwa cara pesan iklan dikembangkan dan dijalankan seringkali sangat penting bagi keberhasilan program promosi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas keseluruhan program pemasaran. Strategi dan eksekusi kreatif yang baik seringkali dapat menjadi pusat untuk menentukan keberhasilan suatu produk atau layanan atau membalikan nasib merek yang sedang berjuang. Yang kedua, yakni kreativitas iklan. Kreativitas adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam periklanan. Mungkin begitu banyak perhatian terfokus pada konsep kreativitas karena banyak orang memandang tantangan khusus yang diberikan kepada mereka yang mengembangkan pesan iklan sebagai sesuatu yang kreatif. Kreativitas dalam periklanan dapat membantu dalam memberi informasi, membujuk, mengingatkan, meningkatkan nilai, dan dapat meledakkan periklanan. Pembentukan pesan tentang produk pada prinsip manfaat utama yang ditawarkan merek sebagai pengembangan konsep produk. Pesan iklan harus dapat disampaikan secara kreatif, bahkan kreativitas ini lebih penting daripada jumlah uang yang dikeluarkan. Selanjutnya, yakni perspektif yang berbeda tentang kreativitas periklanan. Perspektif tentang apa yang merupakan kreativitas dalam periklanan yakni berbeda-beda. Pada suatu masa, ada orang yang berpendapat bahwa iklan itu kreatif hanya jika menjual produk. Pesan iklan atau dampak kampanye pada penjualan lebih penting daripada apakah itu inovatif atau memenangkan penghargaan. Di ujung lain kontinum adalah mereka yang menilai kreativitas sebagai iklan dari segi nilai artistik atau estetika dan orisinalitasnya. Mereka berpendapat bahwa iklan kreatif dapat menembus kekacauan persaingan, menarik perhatian konsumen, dan memiliki beberapa dampak. Setiap orang yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kampanye periklanan harus memahami pentingnya menyeimbangkan perspektif tidak kreatif kecuali menjual dengan kebaruan atau keunikan dan posisi dampak. Manajer pemasaran dan merek atau eksekutif akun harus menyadari bahwa memaksakan terlalu banyak tujuan komunikasi yang berorientasi pada penjualan dan pemasaran pada tim kreatif dapat menghasilkan iklan yang biasa-biasa saja yang seringkali tidak efektif dalam lingkungan media yang kompetitif dan berantakan seperti saat ini. Pada saat yang sama, spesialis kreatif harus menyadari bahwa tujuan periklanan adalah untuk membantu dalam menjual produk atau layanan, dan periklanan yang baik harus berkomunikasi dengan cara yang membantu klien mencapai tujuan tersebut. Kemudian, ada penentu kreativitas. Kreativitas periklanan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, unik, dan sesuai atau relevan yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap masalah komunikasi.
Mereka yang belajar dan bekerja di bidang periklanan umumnya setuju dengan dua penentu utama kreativitas ini, yang sering dilihat dari segi divergensi dan relevansi. Divergensi mengacu pada sejauh mana sebuah iklan mengandung unsur-unsur yang baru, berbeda, atau tidak biasa. Dan Robert Smith dan rekan-rekannya telah mengidentifikasi 5 faktor utama yang dapat menjelaskan cara-cara divergensi dapat dicapai dalam periklanan yang mereka gambarkan dengan 5 macam. Yang pertama, orisinalitas, fleksibilitas, elaborasi, sintesis, dan juga nilai artistik. Penentu utama kedua dari kreativitas adalah relevansi, yang mencerminkan sejauh mana berbagai elemen iklan bermakna, berguna, atau berharga bagi konsumen. Perkenalkan, nama saya Berliana Regita dengan NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan strategi kreatif. Materi yang pertama yakni kampanye iklan. Nah, kampanye iklan ini adalah serangkaian kegiatan komunikasi pemasaran yang saling berhubungan dan terkoordinasi, berpusat pada satu tema yang muncul di berbagai media selama periode tertentu. Nah, untuk tema kampanye ini harus menjadi gagasan yang kuat agar pesan dapat disampaikan kepada target audiens. Nah, tema kampanye iklan biasanya diungkapkan melalui sebuah slogan. Slogan sebagai elemen yang kuat dari identitas merek untuk meningkatkan citra merek dan membantu membedakan serta mengingat merek tersebut. Untuk poin yang kedua, yaitu creative brief. Creative brief adalah elemen dasar dari strategi kreatif. Nah, dalam menulis creative brief, ini ada format yang harus disertakan. Yang pertama, harus mencakup masalah dasar atau masalah iklan. Harus dibahas dalam creative brief. Yang kedua, tujuan dari periklanan tersebut diadakan. Yang ketiga, target audiens atau penonton dari iklan tersebut. Yang keempat, menjual ide atau keuntungan dari tema tersebut. Yang kelima, persyaratan strategi kreatif. Yang keenam, mendukung informasi dan persyaratan. Yang ketujuh, yakni jadwal kapan diadakannya kampanye iklan tersebut. Untuk poin ketiga, yakni pencarian untuk penjualan ide utama. Bagian penting dari strategi kreatif adalah menentukan tema sentral yang akan menjadi gagasan utama penjualan kampanye iklan. Tema tersebut harus menjadi klaim dengan daya tarik yang luas dan bermakna bagi target penonton. Untuk poin yang keempat, yakni mengembangkan ide penjualan utama. Sulit untuk menentukan inspirasi untuk gagasan besar. Dalam pengembangannya, harus memandang tujuan sebuah gagasan besar untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ide penjualan utama, yakni menggunakan penawaran penjualan yang unik. Yang kedua, membuat citra merek. Yang ketiga, menentukan drama yang melekat. Dan yang keempat, positioning. Untuk poin yang kelima, yakni pendekatan kontemporer untuk ide besar. Dari 4 pendekatan tadi, masih ada lembaga-lembaga yang sama sekali tidak terbatas pada pendekatan kreatif apapun. Nah, beberapa masih menggunakan pendekatan klasik dan beberapa lagi sudah menggunakan gaya modern. Berbagai gaya iklan telah dikembangkan dan bebas untuk digunakan.